Halo teman-teman, bertemu lagi dengan gue di channel Blue. Oke, gue kali ini bakal membahas Underground Kingdom lagi. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang talent dari Cici sama si Butakus Araneo atau si White Scorpion teman-teman ya. Sama gue juga bakal ngebahas tentang sedikit semut dari Surreal Wetland. Karena udah beberapa gue punya laporan dari semut baru ya, yang baru muncul itu semut-semut wetland ya, dari Surreal Wetland. Jadi gue bakal bahas dulu dari insect Cici ya, karena ada yang nanya di sini tuh talent Cici bang, tapi full Guardian. Nah kebetulan gue juga baru pindah ke Guardian, dari karir ke Guardian ya teman-teman. Jadi gue sekarang benar-benar main Guardian di sini. Untuk pro gue sekarang jadi Guardian, walaupun semutnya masih belum berbintang, tapi gue udah pakai Guardian teman-teman. Dan untuk talent Cicinya gue ngambil seperti ini teman-teman. Yang pertama itu gue talent Cici, gue ngambil tentu aja yang skill serangan ya, skill serangan semut khusus itu penting banget. Dan ini gue untuk insect gue udah level 44. Jadi pertama itu gue ngambil asam kental atau serangan skill yang bisa menambahkan serangan skill. Itu bisa masuk ke atribut teman-teman ya, itu sebesar 15%. Lalu yang paling penting kalian juga harus ambil si Crushing Impactus ini. Jadi setelah dia memasuki battle, serangannya bakal meningkat gitu, teman-teman. Jadi 32% meningkat. Kalau dia menyerang pertama kali di ronde pertama itu bakal double, jadi 64% nambahnya peningkatan attack ya, gitu teman-teman. Makanya gue ambil Crushing ini karena itu penting banget dari talentnya. Dan kemudian mungkin ada yang nanya, bang kenapa nggak ngambil efek serangan skill semua ragu bang? Gue pribadi teman-teman, gue itu mikirin atribut gue, karena atribut gue tuh masih jauh banget dari kata normal kalau untuk akun-akun udah lama kayak gue ya, akun purba. Karena itu gue masih belum bisa nyentuh atribut di depan gue ya, atribut dari tank gue itu belum bisa nyentuh 1400%. Jadi gue masih nyari atribut di talentnya. Tapi kalau misalnya kalian guardnya udah oke nih, misalnya atributnya udah tinggi lah gitu, kalian bisa ambil skill tempura, tingkatin sampai level 6. Nah kebetulan kalau kalian masih level 39, untuk si talent yang ke bawah ini nih, talent yang bagian kiri itu nggak bisa kebuka teman-teman. Jadi gue cuma talent yang merah aja itu yang ambil yang kanan ini aja. Terus untuk atributnya gue ngambil fokus ke darah. Jadi kalau darah kalian tinggi itu kalian bisa lebih survive lah teman-teman. Karena Guardian itu basicnya udah defense-nya tinggi sama darah, basicnya udah tinggi. Tapi kalau kalian lebih fokus lagi ke serangan sama darah, kalian itu lebih bagus. Karena di sini tuh gue udah ngerasain banget ya, gue nyerang-nyerang tambang aliansi dari grup gue, dia Indonesia juga. Jadi gue bukan sekedar menyerang untuk usil-usilan teman-teman. Jadi di sini bukan untuk usil-usilan aja. Jadi kalian bisa evaluasi apa aja yang kurang dari atribut kalian, terus kalian itu bisa ningkatin fokus mana nanti. Jadi kayak gini contohnya. Nah di sini nih gue tuh banyak banget nyerang teman gue. Ada dari Oyo ya, kebetulan dari Oyo banyak banget teman-teman gue pindah ke sana. Terus kebetulan juga ada teman gue usil banget dulu sama gue waktu itu pas masih pemain karir ya, namanya Snoopy. Di sini sekarang gue gantian yang usilin dia karena dia nyerangin gue mulu di tambang tuh kalau gue pakai karir. Terus gue evaluasi sama atribut gue, karena kan masih baru banget gue pindah ke Guardian. Atribut gue tuh masih jauh banget. Jadi waktu itu gue masih 1300 lah. Gue evaluasi kenapa gue bisa kalah sama Snoopy nih teman gue ini. Jadi gue tingkatin atributnya di flora teman-teman. Atributnya di flora sama di meteorit. Kalau udah menurut kalian itu udah cukup, kalian bisa pilih lagi nih teman-teman kalian yang lebih kuat. Misalnya kayak tadi gue tuh nyerang si siluman kadal. Siluman kadal ini gue sampai 3 kali nyerangnya. Karena di
bagian depan ini gue masih pakai PA karena itu sebenarnya nggak cocok ya sama si MC ini, karena harusnya bicolor. Cuma gue evaluasi aja kenapa masih bisa kalah. Di sini tuh skill PA nggak keluar karena di sini cuma 3 rilis. Akhirnya di serangan ketiga gue juga bisa menangin, tapi dia harus butuh 6 kali rilis skill baru bisa menang. Jadi kalau emang pakai PA itu sebenarnya agak gimana ya, pakai PA itu agak kurang bagus kalau lawan kalian itu atributnya terlalu jauh seperti ini. Misalnya atributnya si Siluman Kadal ini udah 1500, tapi gue juga evaluasi terus melawan yang atributnya 1600, 1700, sama kayak mana nih. Nah, ini kayak si bos ini atributnya 1800. Jadi kita bukan sekedar nyerang-nyerang aja di sini, tapi kita harus evaluasi atribut kita itu kurangnya di mana. Nanti kita tutupin pelan-pelan, nggak apa-apa, walaupun emang agak lama, cuma kita butuh waktu aja teman-teman gitu. Nah terus kita sekarang bahas tentang talent dari Butakus Rhino atau Butakus ya, atau White Scorpion. Nah di sini tuh kalau kalian tuh biasa sih teman-teman, sama kayak Cici tadi. Jadi fokusnya diambil di serangan semut khusus dulu. Bedanya kan kalau Cici itu di kanan, kalau Karir itu di kiri ya. Di sini nih sebelah kiri untuk skill serangannya. Kalian penuhin dulu skill serangannya sampai max atau sampai level 6. Terus kalian ambil battle readiness-nya. Nah di sini itu menambahkan serangan skill teman-teman. Jadi dia bakal meningkatkan serangan skill dari 2 pasukan acak kalian, dan juga bisa meningkatkan serangan tambahan skillnya teman-teman gitu. Jadi itu harus wajib banget kalau Butaku sama Cici itu harus ambil battle taktiknya, harus diambil teman-teman. Beda lagi kalau semut-semut yang kayak Godzilla itu kan dia nge-convert apa yang jadi serangannya, itu nggak terlalu penting kalau untuk PvP ya. Apalagi kalau lawan kalian itu atribut terlalu tinggi, itu bakalan makin lembek aja pasukan kalian gitu teman-teman. Nah di sini kemudian talentnya tuh kalian bisa ambil fokusin aja talentnya sesuai kalian aja. Kayak tadi gue bilang, kalau atribut kalian masih kurang banget, kalian bisa ambil atribut yang ada serangannya, ada HP-nya, ada pokoknya ada HP serangan. Kalau untuk defense itu nggak usah lah ya, karena defense itu sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi yang paling terpenting itu serangan sama HP gitu teman-teman. Jadi kalau untuk si talent serangan dari Whip Scorpion itu dari serangan skill semut khusus, terus kalian ke battle readiness-nya ya teman-teman. Jadi kalian wajib ambil itu. Kemudian kalau emang kalian pengen nambahin skill 5, kalian bisa ambil yang serangan asam di atas ini, di atas. Jadi dia bakal tingkatin skill kalian teman-teman. Nah untuk level 39 itu biasanya cuma sampai atas ini. Jadi dia ambil ini sampai 8 kali, terus ambil 6 serangan asamnya 6. Terus untuk ininya sih nggak keambil teman-teman. Untuk Zira Fiber ini nggak keambil ya. Tapi kalau kalian serangannya level 44, kemungkinan untuk Zira Fiber yang meningkatkan skill defense itu bisa keambil. Mungkin kemungkinan kelincahan itu bisa kalian ambil, bisa kalian enggak. Bisa kalian ambil maksudnya, bisa kalian ambil atau bisa kalian enggak ambil, karena Karir itu kan basicnya udah ada combat speed ya di setiap spesial A-nya. Jadi kalian nggak perlu banget sebenarnya ngambil kelincahan ini atau CS-nya ya, speed combat untuk Karir. Tapi kalau untuk Guardian terus Shooter itu wajib diambil, walaupun 20 itu sebenarnya speed combat itu perlu teman-teman ya. Karena di sini tuh gue ada kesalahan fatal teman-teman. Di sini tuh gue ngambil ada ningkatin ininya gue sampai level 3. Jadi dia nggak nambah teman-teman untuk combat speednya. Jadi harusnya sampai 2 aja. Di sini tuh masih level 1 semua gue jadinya. Harusnya gue udah bisa punya level 2. Tapi di sini ada
karena kesalahan gue pribadi, gue jadi ningkatin level 3. Nah level 3 itu nggak nambahin combat speed teman-teman, jadi kalian harus hati-hati untuk naikin AC-nya ya nanti ya, BioAscent ini bioesensi. Kalian hati-hati pilihnya itu sampai 2 aja baru bisa nambahin combat speed 20. Jadi kalau dari level 0 ke 1 itu 30, ke level 1 ke level 2 itu 20, ke level 2 ke level 3 itu 0 teman-teman, dia nggak nambah. Jadi itu sayang banget. Di sini tuh combat speed gue minus 20 makanya. Nah terus untuk bahas semut-semut dari Surreal Wetland itu gue tadi dapat tambang sama battle dari duel ratu ya. Di sini tuh bener-bener sakit banget teman-teman. Di sini baru banget gue nyerang tadi ya. Di sini tuh untuk si Smooth Guardian dulu ya. Smooth Guardian itu Bison itu sampai 29 kali release skill, itu benar-benar gila banget loh. Itu untuk PvP 29 kali itu benar-benar melebihi batas dari maksimal skill yang bisa dikeluarin. Biasanya kan cuma kalau maksimal itu 20 ya. Paling 21 loh, 22 gitu. Ini sampai 29 itu udah nggak masuk akal sih harusnya. Makanya itu Bison ini ya harus banget kalian didapetin. Kalau kalian punya itu wajib dipakai. Apalagi pemain-pemain Guardian itu wajib pakai. Dan digabungin sama Wet Crystal ya teman-teman ya. Dan Hairy Panther. Jadi kalau kalian pakai formasi seperti ini bagus banget teman-teman. Di sini kebetulan gue belum dapet ya. Kemungkinan ya mungkin nanti gue dapat. Kalau gue dapat gue bakalan langsung showcase untuk pertarungannya ya teman-teman. Nah di sini juga gue ada pertarungan tadi sama Red Velvet sama si Sly Hunter. Nah di sini ada anggota atau member gue itu kebetulan punya itu lengkap ya. Jadi dia punya Red Velvet sama Esa. Nah di sini tuh sampai 39 kali ya, walaupun lawannya karir sih. Di sini gue pakai karir itu ya. Jadi gue tadi salah pakai karir. Dan itu ngebunuhnya cukup banyak juga. Dia pakai Red Velvet sama Sly Hunter. Jadi untuk 4 release skill aja dia nggak bisa ngebunuh 44k pasukan gue. Dan untuk si Red Velvet itu 39k dan release skill itu 11 kali teman-teman. Nah untuk penjelasan skillnya nanti mungkin gue jabarin di video selanjutnya aja, karena ini bakal panjang banget teman-teman. Nah yang terakhir tadi juga ada semut. Untuk semut yang terakhir ini gue nggak bisa jelasin ya Mimic Crawler ini karena belum ada reportnya teman-teman. Jadi untuk si Rainbow Wing aja nih. Jadi gue dapat serangan tambang karena ada sedikit cash tadi sama aliansi lain. Dan aliansinya nyerang gue. Dan di sini ada reportnya, gue bakal kasih tahu dari Takasin dari anggota PCT. Nah di sini tuh dia sampai mengalahkan 27 itu untuk karir itu bagus lah. Untuk bagian depan itu cukup bagus lah teman-teman. Karena biasanya kan kalau karir itu kalau nggak dodge atau ngisi darah dia nggak bakalan ngasilin damage banyak ke musuhnya. Dan di sini tuh dia bakalan nge-heal juga dan dia juga bisa ngasilin damage untuk ke musuhnya. Itu lumayan bagus teman-teman. Jadi kalau kalian punya semut-semut baru itu kalian wajib banget digunain langsung, walaupun itu bintang 0 ya teman-teman. Itu wajib digunain karena itu bagus banget. Dan di sini formasinya biasa aja. Cuma untuk CR dia masih bintang 0 sama Carpenter udah bintang 7. Jadi untuk gue juga dia lawannya karena gue pakai Guardian juga jadi kalah. Dan atribut gue juga sama dia terlalu jauh. Nah di sini untuk pemulihannya walaupun nggak terlalu banyak, tapi untuk bagian depan itu dia sangat baik teman-teman. Kalau misalnya dia bisa ngebunuh banyak. Jadi untuk si supportnya middle-nya ini walaupun nggak ngebunuh banyak, itu masih bisa kontes sama Guardian atau player shooter teman-teman gitu. Jadi untuk si CR itu bisa fokus aja nge-damage. Jadi dia nggak bakalan aman lah kalau misalnya Guardiannya atau tanknya itu nggak mati yang di depannya gitu teman-teman. Oke, untuk penjelasan dari talent Cici sama White Scorpion mungkin itu saja yang gue bisa jelasin. Untuk penjelasan dari skill-skill efek dan
keterangan lainnya dari semut surreal wetland itu bakal gue jelasin di video terpisah aja teman-teman. Di sini gue cuma mau ngasih tahu reportnya aja bagaimana kengerian dari semut baru teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.